kok bisa ya perempuan kayak dalam Islam tuh rendah banget sebenarnya dari situ kayak gitu. Jadi kayak pengen tahu nih di Islam tuh kok kenapa begini banget. Nah, kayak entah kenapa di media sosial aku tuh kayak yang keluar tuh malah tentang Islam mulu, kayak gitu. Kayak gitu tentang Islam, tentang apa kayak gitu kan, tentang doa-doa kayak gitu-gitu. Entah kenapa. Bener-bener kayak mungkin itu hidayah ya, mungkin ya kayak gitu, entah kenapa seperti itu. Ya, entah kenapa setiap aku tuh ragu sama eksistensi Tuhan. Itu tuh kayak di media, entah aku mama ini banget kayak di media sosial tuh langsung kayak entah di media sosial itu ada ceramah atau lagi emak-emak gitu kan masuk gitu, maksudnya kayak gimana ya, kayak hidayah aja gitu, maksudnya kayak gitu, kayak peringatan ini bener loh, oh ya Allah, langsung astagfirullahaladzim gitu, maaf kayak gitu-gitu. Jadi kayak entah mungkin di situ aku percaya kayak ini Allah sayang sebenarnya kayak gitu. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, masya Allah, kembali lagi nih kita. Nah, kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita ini kedatangan tamu, seorang muslimah yang tentunya juga beliau adalah seorang mu'alaf yang baru umur mu'alafnya tuh nggak lama, mungkin sekitar setahun ya. Nah, kita pengen tahu nih ceritanya seperti apa nih. Insya Allah kita coba gali agar kita bisa ambil manfaatnya dari cerita-ceritanya, motivasinya, dan hikmahnya, dan seterusnya. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Anita ya namanya? Iya, Anita. Ada nama lengkapnya Ibu Anita? Anita Alfa Amelia. Anita Alfa Amelia. Sering Alfa. Sering Alfa. Bisa aja. Ibu masuk Islam benar baru setahun? Iya, tahun lalu ya? Tahun lalu bulan Desember baru syahadatnya. Ibu Anita udah ada nama muslimahnya belum? Nggak tahu harus ada nama muslimahnya, tapi Anita aja deh cukup. Anita aja. Karena kan memang sudah dari lahir namanya Anita. Iya, maksudnya sih kadang ya bebas aja sih. Kadang ada juga teman-teman mualaf kita pengen punya nama muslimah nih, nama panggilan sih. Misalkan, nama panggilan aja ya. Khadijah, lebih senang dia panggil Aisyah atau apa gitu. Cuman kalau nama KTP sih tetap ya. nggak dirubah. Takutnya kalau dipanggil Aisyah nggak nengok-nengok. Gitu. Aisyah gitu nggak nengok-nengok. Jadi tetap nama Anita aja. Baik, berkah. Ya, Mbak Anita yang manggilnya Mbak Anita aja ya. Anita aja. Nah, Mbak Anita nih kita penasaran nih, pengen tahu cerita lebih dalam atau lebih detailnya nih Mbak Anita tuh dulunya tuh seperti apa sih gitu. Sebelum masuk Islam kan tentunya kan agamanya di Kristen ya, Kristen Protestan atau Kristen Protestan ya. Jadi itu Mbak Anita tuh dulunya seperti apa gitu, apa namanya, ceritanya, apakah rajin ikutin pelayanan gitu atau memang orang tua tuh punya target gitu, target tertentu untuk anaknya tuh supaya bisa menjadi yang begini gitu. Pokoknya masa lalunya lah gitu. Singkat aja nggak apa-apa. Oke, singkat aja ya. Ya masa lalunya sih ya gimana ya? Ya karena memang apa ya? Takut nangis. Jelasin aja. Ya karena memang kan apa namanya, si mama ini kan ikut bapak juga kan Kristen kan, kayak gitu. Jadi kita semua ke keluarga bapak semua tuh. Jadi semua anak yang lahir harus Kristen kayak gitu. Bapak bilang gitu. Oma yang bilang kayak gitu. Omanya. Kayak gitu ya. Jadi ya dibaptis semua gitu kan. Nah, ya makanya kayak karena mama juga masih ya kayak sering yang nggak mungkin kan kayak putus hubungan sama keluarga mama kan, jadi masih sering main biarpun banyak cacian makian segala macam ya tetap main kayak gitu kan. Nah makanya ya seperti itu dari akunya sendiri kayak setelah dewasa ini kayak berpikir, kan aku sudah punya anak kan, jadi kayak aku waktu kecil aja bingung gitu kan, aku mau gimana nih, mau kemana, makanya kayak masa anak juga harus merasakan hal yang sama gitu, kayak gitu. Nah, makanya bismillah bisa istiqomah
Islam. Dan kenapa bisa memilih Islam? Karena kayak apa ya, aku banyak dengar cerita kayak kok bisa ya perempuan kayak dalam Islam tuh rendah banget sebenarnya dari situ kayak gitu. Jadi kayak pengen tahu nih di Islam tuh kok kenapa begini banget. Nah, makanya ikut pengajian atau gimana gitu kan, cari-cari di YouTube atau gimana. Ternyata ya alhamdulillah ketagihan, jadi ya insya Allah Islam gitu maksudnya. Dulu sekolahnya tuh sekolah Kristen semua dari Enggak, aku sekolahnya negeri. semuanya negeri sampai Semuanya negeri. Cuma memang kalau misalnya lagi ada pelajaran agama, aku memang kan kita kayak dibebaskan mau ikut atau maksudnya mau mendengarkan di sini atau keluar. Jadi aku memilih keluar kayak ya. gitu. Kayak gitu. Dulu tuh saya lupa tadi mau nanya apa tuh. Ini apa namanya? Ya sekolah minggu minggu. ke gereja kayak gitu, seperti itu. Dulu orang tua menanamkan nilai-nilai agamanya gimana? Bapak gitu? Enggak sih, mungkin karena memang kayak mungkin karena maksudnya sebatas kayak oh ya udahlah ikut aja gitu mama gitu, kayak ya yang namanya kayak cinta mungkin seperti itu ya. Jadi ya udahlah, jadi anaknya juga dibebasin juga sebenarnya. Cuma kalau sama bapak, karena aku anak perempuan satu-satunya, jadi kayak yang ini harus Kristen kayak gitu, harus sekolah minggu kayak gitu. Cuma ya kalau aku karena memang lebih dekatnya ke keluarga besar mama, jadi ya masih belajar agama Islam juga kayak gitu, sholat ya sholat kayak gitu. Oh berarti dari kecil udah tahu? Nggak tahu bacaan sholat, aku belum tahu. Islam tentang sih Islam? Nggak, ya ikut-ikutan aja gitu. Jadi kayak ya di tengah-tengah gitu loh mas. Makanya kayak gak mau anak aku sampai ngerasain apa yang aku rasain. Itu dari kayak kecil gitu. gitu ya? Iya begitu, jadi tengah-tengah aja gitu. Ada nggak mendengar Islam itu diasosiasikannya tuh jelek nggak? Mungkin pengaruh media kan, Islam tuh begini. Iya, jadi sempet kayak ya? makanya aku penasaran banget serius. Kan kita mikirnya kayak oh Islam itu sama, maksudnya sama loh. Jadi kayak Nabi Muhammad yang disembah gitu kan, karena punya Allah lagi gitu kan, makanya kayak yang disembah sebenarnya siapa gitu kan. Aku bingung karena kan ada apa namanya tuh, kalau misalnya itu Maulid Nabi lah apalah, dan ternyata baru kemarin juga belajar itu ternyata nggak ada ya sebenarnya ya. Kayak gitu kan, makanya kayak itu tradisi aja. Iya, makanya jadi kok jadi bener-bener semakin lama semakin penasaran, semakin pengen belajar gitu loh. Alhamdulillah banget. Dan karena memang pengen, intinya satu, anak aku nggak mau ngerasain apa yang aku rasain gitu. Jadi ya akunya juga harus punya pendirian kayak gitu kan, harus bisa ngajarin anak belajar gitu. Makanya aku mau belajar terus. Itu berarti mengenal Islam sebagai sebuah ajaran agama itu baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Sebelumnya tuh terdoktrin media informasi. Iya, yang benar kayak Islam gitu. tuh begini, Islam gitu ya? Iya kayak gitu, benar. Ada nggak yang kayaknya paling parah lah gitu yang didengar oleh Mbak Anita? Ada nggak Islam tuh diasosiasikannya negatif banget tuh, paling parah tuh yang nyampe ke kuping Mbak Anita? Itu yang dibilang sebenarnya sih nggak nyampe di kuping ya, itu pikiran aku sendiri aja kayak gitu. Kayak ini yang disembah sebenarnya siapa, Nabi Muhammad atau Allah sendiri gitu kan. Kayak gitu. Makanya aku kayak terus kenapa tuh kayak di Islam tuh perempuan tuh kayak kok kayaknya rendah banget ya gitu kan, kayak harus nurut sama suami, harus kayak ya merunduk banget gitu loh ke suami gitu kan. Cuma ya memang baktinya perempuan seperti itu, insya Allah balasannya surga, amin ya Allah, amin. Ya, memang justru malah Islam sebaliknya kan, justru Islam memuliakan wanita. Bener banget. Setelah tahu cerita-ceritanya itu ya Allah, bener-bener kayak kemana aja selama ini gitu. Oh berarti Mbak Anita awalnya memang konsep ketuhanan ya, jadi punya pergolakan batin tentang konsep ketuhanan di Islam tuh. Ini Nabi Muhammad atau siapa yang disembah gitu kan? Benar. Berarti itu memang naluri seorang hamba. Banyak pertanyaan kayak gitu kan. Iya. Nah ini kan memilih Islam ya. Ini alasannya selain itu ada nggak tentang ketuhanan gitu? Selain tadi masalah mencari ilmu tentang wanita segala macam, ada nggak yang lain? Kayak entah kenapa, kan aku suka bingung nih ya gitu kan.
kayak entah kenapa di media sosial aku tuh kayak yang keluar tuh malah tentang Islam mulu, kayak gitu. Kayak gitu tentang Islam tentang apa kayak gitu kan, tentang doa-doa kayak gitu-gitu, entah kenapa. Bener-bener kayak Masya Allah. mungkin itu hidayah ya, Hidayah. mungkin ya kayak gitu entah kenapa seperti itu. Oh, Kayak awalnya gitu ya. entah kenapa kayak gitu, tentang Islam terus kayak Terus gitu. belajar-belajar, baca-baca gitu. Iya begitu. Akhirnya masuk akal, masuk ke hati Iya gitu ya. benar adem Adem, banget bener, Masya Allah. dan logis Logis ya. Nah, ini balik ke logis nih, kita ngomongin ke logis. Memangnya di sebelumnya tuh nggak logis gitu? Atau gimana gitu bisa sampai bisa meninggalkan gitu? Aku sih sempat dengar kayak cerita-cerita dari teman-teman non muslim juga kan. Di situ di surat apa gitu ada dibilang Yesus itu gila ya. Gila? Entah kenapa aku nggak tahu juga, makanya aku juga baru tahu. Hah, masa sih emang ada bener kayak gitu kan? Kayak gitu. Cuma aku mau nyari-nyari lagi kayak yang mana sih gitu kan? Karena kan memang mau membanding-bandingkan lagi juga. Maksudnya bukan membandingkan tapi kayak masa sih gitu. Tuhan lu ini lo gitu kan masih dibilang gila gitu. Maksudnya, Di Alkitab itu tertulis kayak gitu. gila? Iya katanya, aku juga baru katanya gitu. Makanya kayak mau nyari-nyari lagi belum sempet karena memang sudah repot sama anak. Baru sempet di Google aku lihat, tapi aku cari-cari nggak ada sih sebenarnya. Cuma ya Mungkin ini kali apa namanya, makna kali. mungkin maknanya seperti situ. itu. Cuma benar. tulisannya lain, diperhalus bahasanya. Benar kayak gitu. Iya. Nah, mungkin alasannya itu ya, Iya. tadi satu. Kemudian ada nggak apa namanya yang selama ini Mbak Anita pelajarin di agama sebelumnya? Mungkin pernah baca-baca Alkitab atau Bible gitu kan? Ini kayaknya saya ragu nih, gitu, Ragu dengan ayat ini, pasal ini, atau dogma yang Mbak Anita terima selama ini Tuhan itu 3 dan seterusnya gitu. Nggak masuk sampai sini gitu kan? Iya. Ada nggak itu? Sebenarnya sih kan yang seperti aku bilang tadi, karena aku di tengah-tengah ini jadi ya nggak pernah mempelajari ini atau mempelajari itu seperti gitu itu ya. Dan cuma dengar-dengar aja. Ada yang bilang kayak ini Maryam itu disetubui sama wanita suci, sekarang dia disetubui sama Allah gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu kan, makanya kayak masa sih gitu kan, Tuhan gitu mana bisa gitu kan, jadi kan kayak nggak logis gitu kan, bener nggak kayak gitu. Gitu. Jadi banyak inputan juga ya? Banyak sih, banyak. Jadi itu ya sering kayak sharing kayak gitu-gitu aja sih sama teman-teman. Oh, berarti sempat nanya-nanya juga sama teman Ya, tentang Islam, sharing tentang aja, Kristen. bener. Daripada ngomongin yang enggak itu, jadi sharing kita sama-sama berbagi seperti itu. Nah, kemungkinan turning point-nya, titik balik itu Mbak Anita tuh masuk Islam gitu, itu pas saat kapan momennya itu? Ini nih, Islam adalah agama yang benar, yang saya yakinin gitu. Udah saya bismillah lah. Nah, itu momennya seperti apa deh? Momen pas lagi kayak berantemnya sama suami. Semua. Jadi kayak masa sih di Islam seperti ini gitu, kayak ini di agama kamu emang begini gitu kan, kayak seperti ini gitu kan, makanya kayak coba deh cari tahu gitu, kayak gitu. Mbak, sebentar, ini disclaimer dulu nih baru. Toto udah punya suami masalahnya. Jadi menikah sesama suami Kristen juga apa gimana? Enggak, suami aku Islam, jadi ya ada momen-momen yang karena kan aku juga nggak tahu ya, nggak tahu, jadi kayak semacam aku nggak tahu nih kalau misalnya di Islam harus ada syahadat kayak gitu. Makanya kayak menikah secara Islam, kayak gitu. Gitu. Kayak gitu. Oh iya, baru paham gitu. Baru paham di situ. Nah, kemudian diislamkan, kemudian menikah. Barulah belajar lebih intens lagi di Islam. Benar seperti itu. Makanya kayak ya seperti itulah. Nah, ini kita next ke pertanyaan. Sekarang pertanyaannya tuh biasanya seorang mu'alaf yang baru masuk Islam itu pasti ada hambatan, tantangan, rintangan, entah dia masuk atau dia sebelum masuk. Karena itu pasti Allah akan uji dia. Biasanya kadang ya setelah atau sebelum ya. Jadi Allah ingin membuktikan
si hamba ini benar-benar apakah beriman. Dia diuji dulu tuh, misalkan tentang keluarganya, misalkan keuangan, pekerjaan, macam-macam deh tuh. Bener banget. Nah ini ada nggak cerita yang paling epic gitu yang bisa kita share gitu? Ya, dibilang terepik sih, aku juga malu buat ceritain. Jadi yang bisa diceritain aja. Kayak apa ya, kayak benar-benar pas itu tuh kayak benar-benar kayak ya diuji habis-habisan sih benar-benar. Terutama soal ekonomi kayak gitu kan. Aduh benar-benar kayak hartanya dibersihkan dulu. Iya benar-benar kayak anak sakit. Kayak gitu, ya ampun benar-benar kayak ya Allah benar-benar kayak Allah bener nggak sih ini gitu kan. Katanya sayang gitu, kok begini gitu kayak gitu-gitu. Cuma nah itu dia, entah kenapa setiap aku tuh ragu sama eksistensi Tuhan. Itu tuh kayak di media entah aku mama ini banget kayak di media sosial tuh langsung kayak entah di media sosial itu ada ceramah atau lagi emak-emak gitu kan masuk gitu, maksudnya kayak gimana ya, kayak hidayah aja gitu, maksudnya kayak gitu, kayak peringatan ini bener loh, oh ya Allah langsung astagfirullahaladzim gitu, maaf kayak gitu-gitu. Jadi kayak entah mungkin di situ aku percaya kayak ini Allah sayang sebenarnya kayak gitu. Ketika lagi terpuruk, bener, ngelihat nasihat-nasihat itu jadi tenang. Bener langsung tenang kayak oh ini ternyata Allah sayang. Dan kayak semacam pas aku lagi ragu-ragu banget kayak bener-bener jalan keluarnya bener kayak out of the box banget gitu, kayak kita nggak terfikirkan sama diri kita sendiri, kayak bener-bener oh bener-bener ini Allah bener ada gitu, Allah bener ada dan Allah bener-bener sedang menguji. Bener seperti itu kayak gitu. Itu gimana tuh perasaannya pada saat itu Allah uji langsung sama suami gitu? Rasanya ya kayak ya begitu. Rasanya seperti itu kayak ya ragu gitu, kayak ini benar nggak sih seperti ini kayak gitu, Allah benar nggak sih sayang sama ininya kayak gitu. Ya, biasanya tuh kalau nggak kuat tuh ada tuh sebagian ya orang tuh dia murtad lagi, cuman jadi agnostik, nggak percaya Tuhan, nggak percaya agama lah, karena faktor ini pengalaman. Jadi orang kebanyakan yang agnostik atau agnostik lah ya, mereka tuh tidak percaya agama karena faktor pengalaman. Kan ada 2 faktor ya. Dia membuktikan Tuhan itu tidak ada adalah dengan berdasarkan pengalaman dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan ilmu pengetahuan ini belum ada sampai sekarang nih. Membuktikan Allah itu tidak ada secara ilmu pengetahuan itu tidak ada. Nah, kebanyakan orang berdasarkan pengalaman. Itu tadi dengan ya Allah kok nggak ada yang bantu aku, mana Tuhan nih kok nggak ada di saat aku susah, bener banget kayak bertubi-tubi banget gitu, bener-bener bertubi-tubi banget. Dan ya itu aku bilang entah kenapa ada aja yang entah ada yang menasehati gitu kan, ada dari media sosial itu yang lewat tiba-tiba seperti itu. Pokoknya setiap aku ingin berbuat kayak jelek ya gitu, entah kenapa. Selama ini gimana nih suami ngedampinginnya nih? Suami aku benar-benar alhamdulillah tuh malah kayak entah kenapa ya, kayak apapun jawaban aku kayak ini kok begini ya, ini kenapa seperti ini di Islam, dia jawab kayak gitu, dia tahu gitu jawabannya seperti itu. Makanya kayak ya alhamdulillah masih mengajarkan dengan baik, maksudnya masih dampingin terus ya. Benar. Masya Allah. Terus anak-anak udah berapa? Anak 2 ya? Anak udah 2. Seperti itu. Udah pesantren atau masih? Enggak, masih TK. Masih TK. Masih lucu-lucunya yang TK ya. Masih TK, yang paling gede masih TK. Makanya kayak ya bismillah, semoga bisa jadi ibu yang baik buat anak karena amin. Ya seperti itulah. Nah, ini selanjutnya kita penasaran nih respon keluarga nih, Mbak Anita nih. Kan setelah masuk Islam nih respon keluarga gimana nih, kan banyak juga yang itulah, ada yang marah, nggak terima segala macam gitu. Untuk hal seperti itu sih, karena kan yang paling kekehnya aku untuk masuk ke agama itu kan Omah. Seperti itu, karena omahnya ini sekarang udah lama banget meninggal. Jadi ya, dan kebanyakan juga dari keluarga bapak itu banyak yang ngikut suaminya buat masuk Islam. Jadi hanya beberapa yang untuk adik kakaknya ya, keluarga sedarahnya ada beberapa yang udah masuk Islam kayak gitu karena ikut suami seperti itu. Kalau respon orang tua gimana?
Orang tua aku. Mm. Orang tua aku terbuka sih karena bapak juga sudah meninggal. Oh, pas masuk Islam udah meninggal? Iya, Oh, benar, gitu. benar kayak gitu. Jadi mama ya udah gitu, mama welcome aja kayak gitu. Biasa. Cuman masih non Islam atau? Mama udah Islam, Oh, udah Islam. Oh, masya Allah. Sudah Islam, Ya, berarti sudah menikah lagi dengan orang Islam, seperti itu. Berarti sekarang udah tenang ya, udah. Iya, makanya Udah aku jalan. mau fokus ke anak. Aku harus punya pendirian seperti itu. Masih menjalin hubungan sama keluarga bapak juga? Masih sih, Masih ya? tapi agak sedikit menjauh memang kayak gitu. Banyak juga dari keluarga besarnya bapak tuh yang, ayo apa namanya, tante sekolahin, tante Iming-iming biayain lah. hidup, tapi balik Masuk. ya kayak gitu, seperti itu. Udah Tapi sempat harus- diiming-imingin ya? Oh iya, diiming-iming terus Terus-terusan? dikuliahin di luar negeri apa segala macam, Ya. sempet. Sampai sekarang? Udah enggak lagi, Udah karena enggak lagi memang ya? aku kan semenjak yang Islam itu, masuk Islam itu aku benar-benar hapus semua media sosial, aku perbarui semua segala macam kayak gitu. Jadi benar-benar kayak biar bersih lah sekalian lah semua, benar seperti itu. Biar nggak ada yang ini gang. Nah, kemudian nih penasaran juga nih saya. Kan dulu di Islam, dulu di Kristen kan dijanjiin surga ya. Dijanjiin surga, dihapus dosanya dan seterusnya. Pokoknya enak lah. Kok mau gitu masuk Islam gitu kan? Yang punya resiko gitu, resiko apa namanya? Karena kan masuk surga kan pasti tergantung amalnya lah. Tentunya memang dengan rahmat Allah. Kalaupun masuk neraka kan dibersihkan dulu lah gitu kan, dibersihkan segala macam baru masuk surga gitu. Jadi ada potensi gitu. Kok tergantung memang hambanya. Kok mau nih masuk Islam gitu, sedangkan di agama sebelumnya punya privilege gitu kan, punya apa ya, jaminan gitu. Ada nggak alasan yang kuat gitu Kenapa masuk oke. Islam gitu? Yang seperti aku bilang tadi awal-awalnya kan, karena kenapa sih di ini seperti ini, perempuan di seperti ini banget kayak gitu kan, makanya ikut pengajian, baca-baca. Jadi kayak oh benar juga ya, oh ini juga ya seperti ini ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya benar-benar gimana ya? Aku jadi ngeblank. Kayak Islam lebih logis gitu, lebih masuk akal atau gimana? kalau misalnya lebih logis sih kayak ya bener, jauh banget lebih logis, jauh banget lebih logis, karena memang iya lebih masuk di akal juga, bener seperti yang aku bilang tadi kayak gitu. Lebih terima dengan hati nurani. Iya, terus lebih adem kayak Lebih gitu tenang, kan, lebih ya. tenang. Ya kayak entah ya begitu, dari diri akunya sendiri yang gitu, ini deh gitu yang paling bagus kayak gitu. Meskipun setelah itu banyak ujian bertubi-tubi, tapi ya Bismillah. Bismillah, percaya, karena pokoknya alhamdulillah dari ustadznya sendiri, dari ustadznya sendiri, setiap pertanyaan aku dijawabnya dengan logis. Jadi alhamdulillah benar seperti itu, kayak oh ya benar juga ya, oh ya benar juga ya kayak gitu. Sebelum pernah diskusi nggak sama pendeta-pendeta gitu? Nggak pernah. Nanya-nanya gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah sih, cuma ya iya sih nggak pernah sih aku, karena kan memang ya seperti itu, di tengah-tengah itu. Atau nanya ke orang Kristen lah gitu, orang yang mungkin tokoh atau orang tua gitu tentang kekristenan gitu. Pernah bertanya nggak tentang agama sebelumnya? Gitu? Pernah sih, aku sharing ya kan, ngobrol-ngobrol yang katanya sih yang di tulisan terakhir di Alkitab itu yang akan meneruskan apa gitu, itu adalah Nabi Muhammad. Oh. Di Alkitab itu kayak gitu-gitu. Pokoknya ya sharing-sharing aja kita sama sesama teman semua kayak gitu. Oh. Yang paling seru tuh ngebahas apa tuh sama teman-teman tuh? Tentang agama. Tentang apa? Iya, paling Jadi saling ini kritis begini tentang lah apa? gitu. Tentang apa, muslimahnya atau tentang konsep ketuhanan atau tentang hukum-hukum apa gitu yang Ya paling. itu aja sih yang tadi aku ceritain itu kayak gitu aja sebenarnya. Jadi sekarang tuh lebih gimana perasaannya? Lebih tenang, lebih Tenang banget. ya. Tenang banget. Meskipun kayak ya itu, makanya terkadang sedikit ragu, kayak ada ujian lagi gitu, Aku kan makanya aku sempat bertanyakan sama apa Ustadz kan, kalau misalnya memang Allah sayang, kenapa harus ada uji, kenapa nggak langsung dimasukin ke surga gitu. Kayak gitu kan, karena alhamdulillah Ustadznya juga
ngejelasinnya logis kayak gitu. Ya aku masih banyak pertanyaan, banyak banget pertanyaan, makanya aku harus masih banyak pengen belajar gitu. Ya, saya Insya Allah penasaran nih, apa sih istiqomah. yang paling ada nggak yang sekarang terbesit penasaran gitu, pengen nanya apa gitu? ke seorang ustadz. tentang Islam gitu. Sebenarnya sih banyak sih yang kayak tadi aja tuh ada satu aku cuma selalu lupa gitu, kayak lupa gitu, giliran lagi sama suami ngobrol apa aja gitu aku tanya, kenapa seperti ini kayak gitu kan. Yang terbesit apa ya, tunggu aku mikir dulu, nggak apa-apa. Iya, karena memang banyak banget ya, kayak tadi juga kan, kalau memang itu kenapa memang kita harus diuji gitu kan. Kalau memang Allah sayang, kenapa kita diuji dan kenapa kita diciptakan seperti itu gitu kan. Kayak gitu-gitu. Insya Allah sih Islam sih udah ada jawabannya sih. Iya benar. Semua pertanyaan aku ada jawabannya. Benar-benar. Tentang konsep alam semesta, semualah. Benar-benar banget itu, benar-benar kayak wow banget. Iya, karena kan Islam kan agama hukum ya, agama aturan gitu. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi pun juga ada tata caranya dan seterusnya gitu. Tidak hanya teori, cuman prakteknya juga banyak hikmah, manfaat misalkan dan seterusnya gitu. Jadi saling berkolaborasi lah satu sama lain dan relate dengan zaman lah kan, sampai Al-Quran kan sampai hari kiamat gitu. Benar. Terus yang terakhir kali aku tanya sama Ustadz sih, maaf, aku tanya tuh yang terakhir kayak bukan ini sih, jadi kayak aku penasaran sama ini, entah kenapa Ustadz itu yang dijelasin gitu, yang lagi di ini itu gitu. Jadi kayak pertanyaan tuh kayak, ini Al-Quran kan sudah banyak, maksudnya kita udah zamannya udah jauh banget nih, apakah Al-Quran diubah-ubah gitu kan, ada yang ngubah-ngubah. Terus Ustadznya jawabnya mungkin artinya ada yang sedikit kayak berbeda gitu kan, tapi itunya tetap sama artinya seperti itu, kayak gitu-gitu. Makanya kayak banyaklah pertanyaan. Iya. Semoga nanti bisa terjawab ya. Amin. Baik. Insya Allah terjawab ya. semua, karena memang sebelumnya seperti itu ada aja. Mungkin makanya kalau penasaran sih ditulis sih biasanya. Benar tulis, banget, bener. Atau di HP gitu kan kalau penasaran. Gitu. Baik, mungkin terakhir nih, harapannya apa nih Mbak Anita? Harapannya untuk Mbak Anita pribadi, keluarga, kedepannya seperti apa? Harapan buat biar bisa jadi ibu yang lebih baik lagi, istri yang lebih baik lagi, belajar agama lebih baik lagi, biar bisa masuk surga bareng-bareng. Amin. Insyaallah. Kasih ya Mbak Anita udah. Maaf kalau masih kurang bermanfaat. Ya Allah. Insyaallah ini kan kita ditonton banyak orang ya, tentunya pasti mungkin punya ada kesamaan cerita karena Mbak Anita pernah sudah melaluinya, dan mungkin teman-teman yang di sana belum dan masih mungkin dalam masa pergolakan batin itu. Ini makanya insyaallah cerita-cerita ini nih didengar atau ditonton banyak orang dan insyaallah menginspirasi lah dan ada edukasinya gitu. Baik Mbak Anita, terima kasih atas kedatangannya, waktunya. Insyaallah ya kita doakan lah semua harapannya gitu. Amin. Kita aminkan insyaallah, semoga menjadi orang tua, istri yang solihah gitu. Amin. Solihah, benar solihah, baik. Jadi dari surga ya? Enggak mau ya, itu juga pertanyaan aku itu. Di surga kenapa ada bidadari? Oh gitu. Nanti ditanya Ustadz ya. Emang ada bidadara gitu? Kok nggak ada bidadara gitu? Kayak gitu. Kenapa laki-laki diistimewakan gitu? Makanya itu kayak gitu-gitu pertanyaannya gitu. Seperti itu. Insya Allah tuh netizen bisa jawab tuh nanti. Iya benar. Kenapa gitu? Apakah ada bidadara juga gitu? Baik, ini gitu. PR nih pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Baik teman, sahabat wakaf sekalian, dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kami. Masya Allah, tadi ceritanya ya cukup seru ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, ibrohnya dari kisah beliau. Dan jangan lupa nanti sahur ya, dan cepat berbuka. Ya, kami mohon maaf dan undur diri, dan juga jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mengupdate info-info terbaru dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.